gede. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 224. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe ya. Namun apabila subscribe masih sangat berat, kamu bisa meng-like video ini terlebih dahulu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai and enjoy dan selamat menonton. Apakah Qin Chen ini juga seorang alkemis tingkat 5? Seorang master formasi tingkat 5 dan juga seorang alkemis tingkat 5. Dan yang paling mengejutkan, dia hanya bocah berusia sekitar 16 tahun. Sungguh bakat yang sangat mengerikan. Bahkan jika saya hanya pelayannya, saya tidak akan merasa malu. Setelah memulihkan diri beberapa saat, kondisi Qin Chen dan pria berjubah telah kembali kepada kondisi terbaiknya. Kemudian pria berjubah merasakan sekelompok aura yang mendekat, lalu berkata, "Tuan, nampaknya ada orang yang sedang menuju ke sini." Sebelum Qin Chen menjawab, tiba-tiba sekelompok orang berpakaian hitam-hitam keluar dari hutan dan muncul di sana. Salah seorang dari mereka melihat ke sosok pria berjubah, lalu berkata, "Haha, teman, metode pencarian Anda sangat bagus, bahkan Anda lebih dulu menemukannya." Mendengar itu, pria berjubah berkata, "Apa maksudmu mengikuti saya dan tuan saya?" "Teman, sudahlah, jangan berpura-pura. Seharusnya hubunganmu dengan Qin Chen bukanlah antara tuan dan pelayan. Saya khawatir kamu memiliki motif lain, iya kan?" Mendengar ini, ekspresi pria berjubah menjadi dingin. Dia tertawa, namun tawanya dipenuhi dengan kemarahan sebelum akhirnya berkata, "Apakah kamu ingin mati?" Pemimpin sekte setan darah menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pria berjubah ini akan langsung marah. Dia merubah ekspresinya lalu berkata, "Berani-beraninya kamu bertingkah sombong di depan sekte setan darah saya. Nampaknya kamu sudah bosan hidup. Kalian semua cepat serang anak kecil itu. Pria berjubah ini urusan saya." Kemudian 4 orang mengelilingi Qin Chen. Mereka membuat sebuah formasi bernama formasi kurungan iblis. Qin Chen terkurung di dalam sana. Di tempat lain, pria berjubah dan penatua sekte setan darah telah bertukar beberapa pukulan. Namun pria berjubah tidak dalam situasi yang baik. Dia dibelenggu oleh sebuah spanduk setan langit. Dia terus berusaha namun tidak bisa melepaskan diri. Spanduk setan langit itu dikendalikan oleh penatua sekte setan darah. Lalu penatua sekte setan darah berkata, "Spanduk setan langit ini adalah harta nyata dari sekte setan darah saya. Kamu tidak akan bisa dengan mudah menghancurkannya." Memikirkan hal ini, pria berjubah berteriak kepada Qin Chen, "Tuan, tolong saya." Bodoh sekali pria berjubah itu. Ngapain dia minta tolong kepada seorang bocah? Apalagi bocah ini sedang dikurung oleh formasi kurungan iblis. Bagaimana dia bisa menolongnya? Ucap orang dari sekte setan darah sebelum akhirnya mereka tertawa. Kemudian suara yang akrab terdengar dari kurungan iblis itu, "Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan semut kecil ini. Saya jadi curiga, apakah keputusan saya menjadikanmu seorang pelayan adalah sebuah kesalahan?" Mendengar ini, ekspresi pria berjubah menjadi jelek, kemudian bergumam dalam hati, "Jika kamu tidak mengambil semua harta saya, bagaimana mungkin saya akan takut melawan orang-orang rendahan ini?" Kemudian Qin Chen mengeluarkan nyala api yang sangat panas. Tiba-tiba udara yang sangat panas menyebar dari formasi kurungan iblis. Seketika 4 orang itu menjadi kepanasan. Beberapa saat kemudian, di bawah nyala api yang sangat panas ini, formasi kurungan iblis seketika meleleh dan kemudian hancur. Sosok Qin Chen keluar dari sana dengan api yang terus menyala di tangannya. 4 orang yang mengendalikan formasi kurungan iblis begitu terkejut. Api macam apa itu? Di depannya Qin Chen berjalan perlahan, lalu dengan instruksinya serangga roh api menyebar dan langsung menyerang ke-4 orang itu. Ke-4 orang sekte setan darah itu sangat ketakutan. "Tidak, jangan." Mereka berusaha melawan,
Namun serangga itu dengan cepat menggerogotinya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Melihat ini, ekspresi Penatua Sekte Setan Darah menjadi sangat marah. Dia tidak berharap keempat orang Penatua Sekte Setan Darah dibunuh oleh Kincen hanya dengan satu pertukaran yang singkat. Tangannya menunjuk kepada Kincen dan berkata dengan marah, "Anak sialan, kamu benar-benar membunuh keempat Penatua Sekte Setan Darah saya. Kamu harus mati." Kemudian dia mendesak sepanduk setan langit dengan cepat melesat ke arah Kincen. Energi hitam yang sangat menakutkan bergemuruh di atas langit. Melihat ini, Kincen bergumam, "Harta karun Sekte Setan Darah ini cukup menarik." Sesaat berikutnya di bawah kendali Kincen, semut pemakan ki yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan langsung membungkus Penatua Sekte Setan Darah itu. Dia berteriak histeris. Semut itu menghisap esensi kekuatan sejati dari tubuhnya. Sesaat kemudian esensi kekuatan sejati dalam tubuhnya telah benar-benar habis. Pada saat yang sama jubah dan topengnya juga hancur, memperlihatkan wajah tua jeleknya yang nampak buram. Lalu Kincen menarik kembali semut pemakan ki dan serangga roh api dimasukkan ke dalam labu hitam. Kincen tidak langsung membunuhnya karena dia ingin mengorek informasi Sekte Setan Darah dari Penatua ini. "Katakan di mana markas Sekte Setan Darah dan siapa pemimpinnya," kata Kincen. "Kamu tidak akan mendapatkan informasi apapun. Kamu telah membunuh 4 penatua sekte saya. Sekte saya akan memburumu," ucap Penatua itu. Dia tidak memancarkan ekspresi takut dan malah mengancam Kincen. Kemudian Kincen dan Penatua itu masuk ke dalam lautan jiwa spiritual Kincen. Kincen lalu mengeluarkan sangkar ajaib, terus menyiksa Penatua itu. Namun setelah sedemikian rupa, Penatua itu tetap membungkam mulutnya. Lalu Kincen memasuki ruang spiritual Penatua itu. Namun kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba sebuah suara bergema, "Siapa kamu beraninya memata-matai Sekte Setan Darah saya?" Sebuah sosok ilusi hitam keluar dari ruang spiritual Penatua itu, mencegah Kincen melihat ingatan Penatua Sekte Setan Darah itu. Ternyata ini adalah segel penghancur jiwa. Pantas saja Penatua itu tidak bisa mengatakan informasi apapun sebelumnya, kata Kincen. Pada saat ini sepasang mata aneh melihat ke arah Kincen. "Siapa kamu?" kata Kincen. Kincen terkejut. Teknik segel penghancur jiwa ini sangat rumit. Seseorang di ranah Wujun bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat segel penghancur jiwa ini. Seharusnya orang itu berada di atas ranah Wujun, kata Kincen. Namun sesaat kemudian Kincen tidak memikirkannya lebih lanjut. Kincen langsung mendesak api iblis King Lian dan langsung membakar sosok hitam itu sampai habis. Penjara mental yang dikeluarkan Kincen sebelumnya juga langsung hancur. Tiba-tiba seteguk darah keluar dari mulut Kincen. Pria berjubah nampak khawatir lalu berkata, "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" "Ya, saya baik-baik saja," jawab Kincen sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya lalu bergumam, "Tak kusangka ternyata di belakang Sekte Setan Darah ada orang yang sangat kuat. Tidak heran dinasti Barat Laut bukanlah lawan dari Sekte Setan Darah ini."